Ditinjau dari berbagai hal, kamu dan Narti tidak serasi. Hei, pacaran yuk, iseng. Ayo. Saya sudah punya pacar, tapi lagi kesel. Nggak peduli. Pokoknya mau. Betul nih, iya. Hah? Kok nggak percaya sih? Apaan juga mau. Aduh. Kenapa? Banyak semut. Pokoknya mulai sekarang, Ibu melarang kau bergaul dengan dia. Sebelum segalanya terlanjur. Lupakan saya. Dan di antara kita, sudah tidak ada apa-apanya lagi. Iwan. Sekarang sudah 1 bulan mereka cerai. Kamu boleh masuk. Tapi pelan. Jangan terlalu kentara. Mulailah dengan menawarkan jemputan kalau ke kampus atau apa. Kalau mau lebih sopan lagi, kita pindah yuk. Kemana? Kamu belum pernah tahu kamar saya kan? Hah? Kok pakai kaget? Orang dapat lotre. Cewek ah. Asik. Saya sungguh-sungguh. Tapi saya tidak tahu bagaimana caranya. Tapi demi Tuhan, saya mencintaimu. Saya sayang padamu. Tapi saya tidak mencintaimu. Jatuh ke jurang boleh. Jatuh cinta jangan. Pantang. Orang tua bilang tabu. Saya serius nih. Saya penasaran. Soalnya tuh cowok udah punya pacar. Rebut dong. Kok sulit amat? Itulah kenapa saya menyepi di sini. Saya lagi cari inspirasi. Bagaimana caranya merebut tuh cowok? Kok kembali lagi? Tenang saja, Hen. Waktu berjalan, roda berputar. Keuletan, pangkal keberhasilan. Jangan putus asa. Kalau kita gagal dengan gaya Romawi, kita ganti dengan gaya bebas. Maafkan saya, Mbak. Karena betul-betul saya mencintai Mas Iwan. Katakan selengkapnya dulu. Apa sebenarnya yang sudah terjadi? Saya harus kawin sama Mas Iwan, Mbak. Harus. Dan saya terlalu lemah. Dan terlalu muda untuk... Adik, sudah. Berkali-kali, Mbak. Berkali-kali. Halo, Riz. Hai. Udah lihat pengumuman? Itu gue mau lihat. Hebat juga enggak lo ya? Hebat dong. Lama dong. Biasa gue nomor 1 dari belakang. Iya dong. Bagaimana, Wan? Brengsek. Apa saya bilang? 2 bulan penuh saya persiapkan untuk tentamen ini. Dan ini untuk ketiga kalinya. Sialan. Percayalah, selama kamu masih naksir sama Narti, sampai mampus kamu tidak akan pernah lulus. Jangan panasi saya, Ham. Realistis dong. Biar dosen Pak Suraman juga kan laki-laki. Dia naksir Narti. Alah. Sebentar, Wan. Wan, sebentar. Atas nama persahabatan saya ingin menyadarkan kamu. Demi hari depan, lepaskanlah Narti. Lagi Narti tidak begitu baik, becek saya kira. 1 kalimat lagi. Betul-betul saya pukul kau ya. Dan terus terang, kalau ditinjau dari berbagai hal, kamu dan Narti tidak serasi. Sialan. Kenapa, Ham? Ada apa? Sialan. Dinasihatin malah mukul. Tadi kalian ngobrol enak-enak. Sarap kali dia. Kamu nggak apa-apa, Ham? Untung saja saya bisa menahan diri. Kalau tidak, sudah rusak tuh muka yang cakep. Sialan. Tapi jelaskan sekarang, dia mulai panas. Dia memang panasan.
Itu dia. Kalau kita rajin menggosok-gosok kan beres. Omong-omong rokoknya dulu dong. Darah muda bernapaskan cinta, warna alam lembut menerpa. Dua hati muda terpaut dalam kasih mesra, bermanja dalam asmara. Cinta muda bernapas remaja, penuh liku Kamu tahu namanya? dan romantika, iri dan cemburu. Kamu mau? Membakar dada penuh Sayang sekali dia pelabuhan bebas. noda. Bercinta bagai neraka, hancur hati dalam penantian. Cinta makin merapuh, cinta makin merapuh, bila bercinta tanpa pengertian. Kamu jangan bikin saya cemburu. Kamu juga. Saya takut kehilangan kamu. Saya juga. Kita akan menjadi tua bersama-sama. Kita akan mati sama-sama. Ntar nggak ada yang ngubur. Kita nggak perlu dikubur. Ntar bau. Biarin. Kok mandangnya begitu? Lagi membayangkan kayak apa kalau kamu mati. Si Alan. Aduh, Kenapa? banyak semut. Stop bang. Kok nggak nungguin tadi? Boleh saya masuk? Ada apa, Wat? Nanti saja kita bicara. Saya dengar kamu berantem ya? Semuanya akan jelas nanti. Saya tidak suka. Sama sekali tidak suka. Mbak Yu, mungkin sekarang memang sudah zamannya. Kakak-kakaknya semua berhasil jadi orang. Sarjana semuanya. Saya mau anak perempuan saya juga siap berdiri sendiri. Tapi kalau belum apa-apa sudah sibuk dengan urusan laki-laki, lebih baik saya temui mereka sekarang. Sabar dulu Mbak Yu, belum tentu juga mereka. Dimitro, saya lihat mata anak muda itu seperti mata macan. Bagaimana Mbak Yu kalau kita bicarakan sudah makan siang? Nah, itu pasti dari papanya Hendro. Saya harus mengatakannya bangsat. Siapa? Bersaing yang sportif dong. Coba. Sudah berapa kali saya mengikuti tentamen Pak Surahman?
3 kali kalau tidak salah. Dan selalu gagal. Apa kau pikir saya bodoh? Saya tidak mengatakan kamu bodoh. Tapi memang mata kuliah memang tidak gampang kan? Iya. Tapi kalau terus-terusan gagal, cuma ada 2 kemungkinan. Saya bodoh atau ada faktor X. Saya kira soal gagal tentamen soal biasa saja. Kenapa? Narti, realistis dong. Pak Surahman kan laki-laki dan dia suka sama kau. Padahal, Wan, saya takut. dengar dulu. Saya masih punya sisa kesal loh. Terus terang, saya menuduh Pak Surahman tidak jujur. Dan dia sengaja mau menjatuhkan saya karena cemburu. Apa dia pikir dengan kekuasaannya? Wan, saya juga harus berterus terang. Saya tidak setuju dengan cara kamu berpikir sekarang. Hei, kamu ini sedang membela dia atau menganggap saya bodoh? Jangan bersikap seperti itu, Narti. Marah saya bisa tumpah. Atau karena kamu lebih tinggi 1 tingkat, lalu kamu merasa lebih pandai? Wan, sorry. Tapi saya tetap marah. Den, Ibu Malang panggil. ibu saya. Inggris, beliau baru saja datang. Sebentar ya, Wan. Lebih baik saya pulang. Tapi kau kan belum kenal beliau. Muka saya jelek kalau lagi marah. Tapi nanti malam, Kita tunda saja. saya kira juga ya. Saya tahu. Sorry tadi, Ham. Bludak saya naik. Saya mengerti. Saya cuma menasihati. Oh ya? Terima kasih. Halo, Hendro. Apa kabar? Kamu sendiri bagaimana? Seperti yang kamu lihat, sedang tidak sehat mental. Sakit hati. Sakit hati. Sudah ya, Ham? Ya. Kamu jangan cepat marah, Hen. Yang penting justru dia harus kita bikin marah. Supaya pecah perang antara dia dengan Narti. Narti, Ibu mau kau seperti Mbak Yumu. Ibu tidak mau lagi menerima surat dari Jeng Mitro yang melaporkan belakangan ini kamu lebih banyak pacaran daripada belajar. Ibu, memalukan. Apa kamu takut tidak laku? Bu, kepala saya. Cantik kau punya, pintar kau punya. Pokoknya semua anak-anak ibu nomor 1. Sama sekali ibu tidak keberatan. Mulai sekarang kau memilih laki-laki, tapi pelajaran harus diutamakan. Dan kamu harus pintar memilih. Mana potretnya tadi? Hah? Mana? Tuh. Kok kamu bisa tertarik sama laki-laki beringasan seperti ini? Siapa orang tuanya? Pensiunan kepala pajak, Bu. Tapi dia sekarang tinggal sama ibu dan adiknya. Pensiunan itu? Sudah lama kawin lagi. Di Bandung. Nah, betul kan firasat ibu? Dia pasti keturunan yang tidak beres. Kelihatan dari matanya. Tidak, Narti. Pokoknya mulai sekarang, ibu melarang kau bergaul dengan dia. Sebelum segalanya terlanjur. Saya mau jelaskan dulu semuanya, Bu. Selain dari itu, ibu secara pribadi belum mengenal Iwan. Narti, jangan kau sebut nama itu lagi. Nama itu bagi ibu sama pengertiannya dengan Jakarta.
Urakan. Ibu taksir, 98,5% gadis kota ini sudah tidak benar sama sekali. Ibu minta kau selesaikan kuliahmu dengan baik dan tepat pada waktunya. Soal laki-laki, soal sepele, soal belakangan. Jangan nyelonong seenaknya dong. Situ juga kalau ngebut, melek dong. Pakai melotot. Mau urusan? Boleh, maknya di kipe. Ngomong dong, katanya mau urusan. Boleh, urusan kita. Siapa nama kamu? Kok pakai nanya nama segala? Iya dong, berantem nggak tahu nama nggak seru. Putari. Nama saya Iwan. Boleh dipanggil Wan. Tapi dilarang keras memanggil Iu. Sorry, Ngerasa salah kan? sedikit. Hei, jangan minggat. Biar sedikit, karena kamu salah, kamu harus ganti rugi. Antar saya ke rumah kamu. Buat apa? Ya biar tahu. Boleh. Ke kamar juga boleh. Hah? Hah? Maling! Sebenarnya keadaan sangat menguntungkan sekali. Semua orang tahu bahwa Pak Surahman naksir sama Narti. Nah, kita bakar saja Iwan yang gampang marah itu. Rokoknya dulu dong. Sebaliknya, kau harus tampil di hadapan Narti sebagai laki-laki yang lembut, sabar, serta penuh kedewasaan. Sehingga kontras. Kalau kau pakai cara yang kasar, pakai berantem segala dengan Iwan, aku yakin Narti pasti akan benci sama kamu. Ngomong-ngomong, bisa pinjam duitnya dulu kan? Berapa? 5.000 saja. Tunggu! Dan kalau ditilik secara teliti, saya yakin diam-diam Narti juga suka sama kamu. Soalnya cuma soal waktu saja. Ah, yang betul. Hendro, kamu punya 2 kelebihan. Ganteng, teristimewa pada dagu kamu. Dan uang. Uno, Dalam beberapa hal, zaman memang tidak pernah berubah. Perempuan dan uang. Tapi memang soalnya kamu takut-takut sih. bukannya saya takut-takut, tetapi saya sungguh-sungguh mencintai Narti. Nah, ternyata kamu yang kuno. Cinta tidak berarti takut-takut. Kamu tahu, Hen, saya cinta sama Else. Langsung saya sikat. Ngomong-ngomong boleh juga dia.
Sialan. Kuno lagi. Hei, pacaran yuk, iseng. Ayo, Saya sudah punya pacar, tapi lagi kesel. nggak peduli. Pokoknya mau. Betul nih, iya. Hah? Kok nggak percaya sih? Apaan juga mau. Gila nih rumah, mewah bener. Bi, minum 2. Kayak amat kamu. Lumayan. Bapakmu penyelundup apa? Jalan. Betul-betul kelewatan kayaknya. Siapa nama kamu tadi? Tari. Oh, Tari. Kenapa? Kamu betul-betul cakep. Saya tidak suka dirayu loh. Saya tidak sedang merayu. Saya sedang mengagumi. Serigala. Kamu juga main piano? Tidak apa-apa. Sekedar pajangan cukup menarik. Bagus. Kamu sendiri main? Sekedar menghindari jadi gila. Datang saja ke tempat saya cari makan nanti malam. Sehangat sinar matahari di pagi yang cerah, seindah bunga-bunga mekar musim semi. Sehangat dan seindah itu cintaku padamu, cinta yang tulus dan abadi untuk selamanya. Walaupun bunga-bunga itu kini telah layu, walaupun saat musim semi telah berlalu, pagi yang cerah itu kini jadi senja kelam. Namun cintaku kepadamu tetap abadi. Mungkinkah bunga-bunga layu akan mekar lagi? Kapankah kau kembali? Duhai pujaanku. Kalau si Tari betul-betul jatuh cinta sama itu pianis, bisa pecah kerang besok. Kan film nggak serius. Apaan? Itu dia. Tenang, panggil Tari. 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 William. Kok terlambat sih, Will? Biasa, Babe ngajak diskusi. Duduk di bar yuk. Yuk. Walaupun bunga-bunga itu kini telah layu, walaupun saat musim semi telah berlalu, pagi yang cerah itu kini jadi senja kelam. Namun cintaku kepadamu tetapkan abadi. Mungkin
Cari apa kau, Hendro? Sorry, ngejutin. Cari apa? Sorry. Tapi demi Tuhan, saya cinta kamu. Sebentar, Will. Gua antar Mas Iwan. Terima kasih, Sari, dan selamat malam. Hei, kapan-kapan boleh dong saya mampir? Boleh, nginep juga boleh. Awas loh. Sekali lagi selamat malam dan selamat tidur. Kalau sampai mimpi, jangan mimpikan saya. Lebih baik betulan. Oke. Ibu nggak apa-apa kan? Enggak. Makanya banyak tadi Ya, sore. bagus. Kenapa sih, Mas? Mbak Narti nggak pernah kesini lagi? Sibuk dia. Sekarang sudah diangkat jadi asisten dosen. Fitri juga bilang begitu kepada ibu. Sibuk. Tapi, ibu tetap curiga Mas Iwan bertengkar dengan Mbak Narti. Ini buat belanja besok. Ini buat beli obat. Uang sekolah Fitri? Oh iya. Sorry. Sudah tua. Lupa. Ya. Sekali lagi ibu tekankan agar kamu pintar-pintar mengatur waktu. Kebanggaan ibu dengan diangkatnya kamu sebagai asisten dosen jangan sampai rusak karena nafsu bersenang-senang dengan siapapun yang bernama laki-laki. Apalagi laki-laki yang potretnya kamu simpan. Jangan rusak nama keluarga. Dan ibu percaya kamu tidak akan melakukannya. Karena kamu anak ibu. Dan anak ibu selalu nomor satu. Akhirnya, doa ibu selalu. Dan salam buat bapak serta ibu Mitro, ibumu. Wan, kok lama kamu menghilang? Saya kesal dengan sikap kamu. Mengenai soal apa? Sebaiknya kita bicarakan di rumah. Di rumah saya? Kamu jangan salah paham. Bagaimana kalau kita cari tempat yang lain? Memangnya kenapa? Ketika ibu saya datang dari Malang dulu, rupanya karena hubungan kita. Ibu memang streng. Ibu tidak mau saya pacaran sebelum... Ada lagi persoalan. Kesal yang satu belum habis, ditambah persoalan segerobak lagi. Oke, kita bicara di rumah saya.
Sekarang kamu sudah jadi asisten Pak Surahman, kan? Saya ulangi persoalan yang dulu. Saya mencurigai dosen yang masih bujangan itu. Lebih-lebih sekarang. Saya lebih curiga lagi. Sebaliknya kamu malah senang. Iwan, soal tentamen jangan dicampur baurkan dengan soal pribadi. Itu tidak sehat. Sama sekali tidak sehat. Tapi siapa yang mulai? Dosenmu yang tercinta, bukan? Kamu jangan terlalu berprasangka. Jawab dulu. Dalam hal ini, kamu memihak siapa? Dia atau saya? Iwan, kamu tidak lulus karena kamu belum siap. Jelas sekarang. Dan percayalah, Pak Surahman selaku dosen pasti objektif. Kalau memang objektif, mari kita main bukti. Coba minta tolong Pak Surahman untuk menunjukkan catatan kerja saya. Menunjukkan kelemahan-kelemahan saya dan kesalahan-kesalahan saya. Tidak mungkin, Iwan. Itu tidak mungkin. Kau tahu itu. Peraturan dan kode etik tidak memungkinkan. Kalau memang kamu mencintai saya, mestinya kamu mau mencurikan catatan Pak Surahman untuk saya. Tidak mau? Kalau diam artinya tidak mau. Kalau begitu, lupakan saya. Dan di antara kita, sudah tidak ada apa-apanya lagi. Iwan. Bu. Ibu tidak apa-apa kok. Tapi ibu kan sedang sakit. Ibu kan tidak mungkin terus-terusan di tempat tidur. Nanti jangan-jangan malah lumpuh. Sudah lama bangunnya, Bu? Ibu terbangun mendengar suara Nak Narti. Terganggu dong tidurnya, Bu. Oh, enggak. Malah senang kok. Kalau tidak bangun, mana sempat ketemu sama Narti. Ibu kangen sekali. Sudah lama memang Narti nggak sempat nengok ibu. Narti sangat sibuk. Oh. Dia sibuk sekali, Bu. Malum asisten dosen. Dosen? Asisten, Bu. Syukur. Ibu ikut senang dan bangga sekali. Kau kok nggak asisten, kan? Otak Iwan kan otak-otakan, Bu. Bisa saja kamu. Kalau kamu cuma punya otak-otakan, tentu ibunya tidak punya otak dong. Ibu kelihatannya bertambah sehat sekarang. Oh iya, ibu mendadak sembuh kalau ketemu sama Narti. Ya kan, Wan? Tahu. Narti, kalau ibumu kebetulan datang ke Jakarta, kenalkan sama ibu ya. Minggu lalu datang. Nginep berapa hari nanti? Cuma 2 hari, Bu. Oh, ibu pingin sekali kenalan sama beliau. Jangan harap, Bu. Rumah kita kan tua dan jelek. Apalagi penghuninya bodoh-bodoh dan nggak punya otak. Ya nggak begitu dong. Belum sempat, kan? Bu, Narti permisi pulang. Loh, ibu masih kangen kok. Tapi ya ibu tahu, Narti pasti banyak pekerjaan. Sayang sekali Fitri belum pulang dari sekolah. Jadi tidak ada yang mengambilkan minuman. Kalau Narti haus, kan biasanya ambil sendiri. Baiklah. Pokoknya hati-hati di jalan ya. Dan jangan lupa titip salam kalau menyurat sama ibu di Malang. Lekas sembuh ya, Bu. Sekarang ibu sudah sembuh kok. Loh, kok kamu kayak patung? Kayak diantar. Oh ya, lupa. Kau terlalu emosional, Wan. Terlalu. Sekarang sudah 1 bulan mereka cerai. Kamu boleh masuk. Tapi pelan. Jangan terlalu kentara. Mulailah dengan menawarkan jemputan kalau ke kampus atau apa. Kalau ternyata dia tetap menolak? Hendro, soal perempuan
Itu soal pintu kamar. Kalau kita berhasil menguncinya, segala sesuatu bisa terjadi. Hei Bung, tolong jesal buka satu. Buktinya bulan lalu saya gagal. Meskipun saya sudah berhasil memasuki kamarnya. Kamu kunci nggak kamarnya? Enggak. Nah, itu kesalahannya. Hei Bung, PS-nya tambah. Saya takut jadi gila karena terlalu mencintainya.